Oke, nah kali ini kita akan membahas tentang gambaran persaingan tes masuk kedinasan 2023. Nah, sebagai gambarannya, aku akan melakukan compare atau perbandingan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022. Nah, kita akan membahas beberapa sekolah kedinasan, yaitu ketujuh sekolah kedinasan, beserta dengan formasi dan tingkat keketatannya. Nah, untuk tingkat keketatannya akan saya berikan berupa grafik di akhir video. Oke, yang pertama kita membahasnya tentang STIS. Nah, di STIS tahun 2022 itu jumlah pendaftarnya ada 20.602, kemudian jumlah formasinya ada 500. Nah, bisa terlihat di sini untuk di tiga statistikanya, keketatannya 3,6%, terus D4 statistikanya 1,9%, kemudian D4 komputer statistiknya 2,8%. Nah, kalau kita bandingkan dengan SIS 2023, jumlah kuotanya tetap yaitu 500 formasi. Nah, jika diasumsikan jumlah pesertanya tetap, maka tingkat keketatan masuk STIS bisa dibilang tetap. Namun, naiknya, karena turunnya jumlah formasi yang disediakan oleh Pan RB tahun ini, maka kemungkinan akan terjadi kenaikan pada jumlah peserta di Sekolah Ikatan Dinas STIS. Peningkatan jumlah peserta memungkinkan peningkatan keketatan masuk, terutama di tahap SKD akan meningkat. Yaitu untuk STIS, sekarang kita lanjut ke berikutnya. Yang berikutnya adalah IPDN. Nah, untuk IPDN ini kita bandingkan juga dengan tahun 2023 dan 2022. Nah, di tahun 2022 itu formasi yang disediakan adalah 1.230 dengan jumlah, maaf ya, jumlah pendaftar ya intinya itu. Ini bukan jumlah formasi tapi jumlah pendaftar yaitu 32.175 orang. Nah, ini untuk jumlah peserta yang lolos seleksi administrasinya, artinya mereka yang lulus administrasi pastinya akan lanjut ke tahap SKD ya, gitu. Kemudian di IPDN 2023 terjadi penurunan drastis, yaitu penurunan formasi menjadi 534 formasi. Di dalamnya tergabung reguler dan afirmasi. Nah, di jika diasumsikan bahwa jumlah peserta sama dengan jumlah peserta dengan tahun sebelumnya, maka keketatan naik hingga 2 kali lipat lebih ketat dibanding tahun sebelumnya. Artinya, jika eh, tahun sebelumnya teman-teman yang berada di rank 10 itu bisa lolos, maka untuk tahun ini yang rank 5 ke atas yang akan lolos untuk tahap SKD-nya ya. Bukan, maksudnya untuk tahap SKD-nya ya. Karena dia 2 kali lipat lebih ketat gitu. Oke, kita lanjut ke berikutnya ialah STAN. Nah, kalau untuk STAN, sebenarnya kalau untuk STAN ini berbeda ya antara pendaftar dengan lulus administrasi. Namun yang kita ambil sebenarnya yang harusnya adalah yang lolos administrasi. Karena yang pendaftar kan nggak jadi, belum tentu ke SKD ya. Jadi kita hanya menghitung yang lolos di administrasinya saja. Di administrasi dia ada 10.992 peserta. Dengan peluang kelulusan terakhir yaitu lolos wawancara sebesar 744 744 peserta gitu. Dan jumlah formasinya pada tahun 2022 itu 750 ya. Peluang keseluruhannya 2,1% gitu atau tingkat keketatannya. Kemudian pada tahun 2023 jumlah kuotanya naik menjadi 1.100 formasi dibanding tahun 2022 sebesar 750. Jika diasumsikan jumlah pendaftar sesuai dengan tahun 2022, maka tingkat keketatan masuk STAN akan turun 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Nah, jumlah pendaftar belum tentu menjadi jumlah peserta, karena masih ada tahap penyisihan di tes SNMPT. Jadi kalau teman-teman yang mendaftar STAN, semoga saja lolos di bagian tahap administrasi gitu, biar bisa lanjut ke tahap SKD-nya. Kemudian di tahun ini juga terdapat kuota afirmasi dan pembibitan. Afirmasi udah ada sejak dulu, namun untuk kalau pembibitan baru dibuka tahun ini.
Kemudian, untuk STAN kemungkinan bisa saja mengalami peningkatan pendaftar dikarenakan setiap tahunnya menjadi salah satu sekolah ikatan dinas paling tinggi tingkat minat siswa SMA, SMK, dan MA untuk mau masuk ke STAN. Jadi bisa kemungkinan besar STAN mengalami peningkatan juga. Oke, selanjutnya adalah STMKG. Nah, STMKG ini unik banget ya tahun ini. Nah, untuk pendaftarnya tahun lalu, 2022, itu 11.817 peserta. Jumlah kuotanya 250 formasi dengan tingkat keketatan 2,1%. Nah, kalau untuk tahun ini, itu dia berbeda banget ya. Karena untuk tahun ini jumlah kuotanya hanya 80 formasi. Kemudian, tingkat keketatan dipastikan turun dikarenakan wilayah yang bisa mengambil formasi hanya untuk beberapa provinsi tertentu saja, yaitu Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Maluku. Sehingga besar kemungkinan tingkat keketatan akan turun drastis. Karena biasanya pendaftar utama dari STMKG itu kebanyakan adalah dari Pulau Jawa dan Pulau Sumatera dan Bali. Oke, nah untuk teman-teman, saran saya untuk teman-teman yang berada di provinsi ini sebaiknya mengambil STMKG gitu, lebih diambil STMKG-nya saja mungkin kalau dibanding mungkin dengan sekolah kedinasan yang lain gitu. Karena STMKG ini fokusnya hanya untuk daerah-daerah formasi untuk beberapa provinsi saja. Oke, selanjutnya kita masuk ke Poltekim Poltekip. Poltekim Poltekip. Nah, Poltekim Poltekip pada formasi 2022 yaitu untuk Poltekip 300 formasi dan untuk Poltekim 300 formasi. Jumlah pesertanya untuk Poltekip itu 12.091, Poltekim dia 13.017. Nah, untuk keketatannya di belakang ya. Ini salah nih. Tingkat keketatannya ada di belakang nanti bentuk tabel. Nah, kemudian untuk Poltekim Poltekip 2023 jumlah formasinya 525 formasi. Nah, jika diasumsikan jumlah peserta sesuai dengan tahun lalu, maka tingkat keketatan masuk kedinasan Kemenkumham akan naik karena berkurang dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 75 formasi. Oke, sekarang kita masuk ke STSN. Nah, di STSN 2022 jumlah formasinya 100, jumlah pesertanya 1.868. Tingkat keketatannya nanti di belakang ya, di belakang tabel. Nanti di belakang ada di slide selanjutnya akan ada. Sehingga di tahun di STSN 2023, ini 2023 ya, jumlah formasinya 125. Nah, bisa diasumsikan kalau jumlah pendaftar sama dengan tahun sebelumnya, maka tingkat ketatan masuk akan lebih mudah 1/4 kali lebih mudah. Dan diingat juga kalau untuk STSN ini untuk tahap awalnya bisa dibilang cukup gampang karena untuk tahap pertamanya itu diambil 8 kali formasi. Jadi bisa sampai lebih dari setengah dari 1.800 diambil. Berarti kalau tahun ini diambil 8 kali formasi, berarti 800 tambah 25 kali 8, 100 ya. 900. Bisa diambil sampai 900 gitu. Jadi bisa lolos setengah dari jumlah peserta. Jadi besar kemungkinannya. Oke, untuk si pencatar ini sama dengan untuk sekolah perhubungan. Di situ di dalamnya udah ada STTD dan lain-lain. Nah, untuk pendaftarnya tahun lalu 54.541, kuotanya 3.350. Untuk keketatannya ada di belakang juga. Ada bentuk tabel nanti. Kemudian untuk si pencatat 2023 kuotanya 1.408. Artinya turun hingga 3 kali lipat. Asumsinya jumlah pendaftar tetap sama, maka akan terjadi peningkatan keketatan hingga 3 kali lipat. Artinya, maka pendaftar tahun ini jika dikatakan tetap, maka tingkat keketatan masuk si pencatat akan naik 3 kali lipat. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian BIN atau STIN. BIN tahun 2022, jumlah pendaftarnya ada 10.465, kuotanya 300.
Sedangkan untuk tahun 2023 kuotanya 400. Nah, jika diasumsikan jumlah pendaftar sama dengan tahun sebelumnya, maka tingkat keketatannya masuk tahun 2023 akan turun gitu karena penambahan formasinya sebesar 100 formasi. Nah, kalau kita lihat dari tadi saya ada menyebutkan tentang tingkat keketatannya ya. Berarti dari situ bisa kita lihat di sini tingkat keketatan dari semua sekolah Ikatan Dinas tahun 2022. Nah, untuk STAN dia ada 7%, untuk IPDN dia ada 4%, untuk STIS dia ada 2%, untuk Poltekim dia ada 2%. Untuk Poltekip dia juga sekitar 2%, untuk STMKG juga 2%, untuk STIN juga 3%, untuk perhubungan juga 6%. Nah, ini 2%-nya itu artinya masih 2% koma ya. Ini juga 2% koma, ini juga 2% koma. Yang paling kecil peluangnya kalau tahun lalu berarti STMKG. Tapi untuk tahun ini STMKG bisa dibilang cukup besar peluangnya bagi teman-teman yang berada di provinsi yang tadi. Kemudian untuk STIN dari 3% bisa jadi bakal naik peluangnya. Bisa sampai 5 atau 6%. Sedang untuk perhubungan tahun ini bisa digambarkan mungkin akan turun karena peningkatan jumlah penurunan jumlah formasinya hingga 3 kali lipat. Sedangkan IPDN tahun ini juga akan mengalami penurunan uh, persentasenya sehingga bisa jadi akan lebih ketat. Kemudian untuk STIS bakal tetap sama karena jumlah formasinya tetap ya. Sedang untuk STAN, kemungkinan lolos untuk masuk STAN akan lebih gede karena jumlah formasinya ditambah dan adanya formasi pola pembibitan sehingga akan mempermudah atau memperbanyak peluang orang-orang yang di sekitar daerah-daerah yang um, peluang mereka lolos masuk STAN-nya lebih sedikit gitu. Namun untuk tahun ini dibuka pola pembibitannya. Mungkin itu. Kemudian jumlah peserta tahun 2022 adalah mereka yang lolos tahap administrasi. Tingkat ketatan menunjukkan bahwa semakin tinggi persentasenya, maka akan semakin mudah untuk lolos. Dan sebaliknya, gitu. Jadi semakin tinggi nilainya ini, maka semakin mudah lolosnya. Nah, jumlah peserta STAN 2022 itu artinya mereka yang lolos administrasi, artinya mereka yang lolos ambang batas untuk nilai-nilai bagian dari TPS dan bahasa Inggris. Sama juga untuk tahun ini, untuk bagian tes TPS dan bahasa Inggris juga. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu tips memilih sekolah kedinasan 2023. Nah, bagaimana sih mencari tipsnya itu? Yang pertama, dikarenakan formasi sekolah ikatan dinas turun drastis, maka perlu diperhitungkan peluang lolosnya. Artinya, teman-teman harus bisa menghitung berapa peluang lolos teman-teman di sekolah kedinasan tertentu dengan melihat uh, gambaran tadi, gambaran persaingan tahun 2022 dan juga disesuaikan dengan persaingan tahun ini. Kemudian jangan lakukan pendaftaran di awal karena kalau teman-teman melakukan pendaftaran di awal itu artinya teman-teman belum melihat seberapa banyak yang udah mendaftar di sekolah kedinasan tertentu gitu. Sehingga teman-teman tidak bisa memplotting yang mana peluangnya lebih besar gitu. Karena untuk tahun ini bisa kita simpulkan akan lebih sengit atau lebih selektif di tahun ini dibanding tahun sebelumnya. Terkhusus untuk 5 sekolah kedinasan yang dengan penurunan jumlah formasinya ya. Kemudian selalu memantau jumlah pendaftar di website Diknin. Nah, teman-teman harus melihat atau selalu membuka sudah berapa pendaftarnya di website Diknin. Biasanya itu bakal ditampilin atau di website sekolah kedinasan tersebut. Kemudian, buat pilihan sekolah ikatan dinas yang sesuai dengan syarat masuk, serta perhatikan kota dan persaingan SKD tahun sebelumnya. Dikarenakan SKD sebagai kunci awal. Nah, maksudnya di sini, teman-teman harus membuat pilihan, katakan 2 pilihan sekolah kedinasan yang menurut teman-teman itu sesuai dengan syarat yang diperhitungkan untuk teman-teman bisa lolos, dan lihat juga untuk persaingan SKD-nya tahun sebelumnya, gitu. Kalau teman-teman bisa memprediksi, bisa melakukan estimasi atau perhitungannya, atau bisa mereka-reka berapa, teman-teman mungkin bakal lebih on point pemilihnya yang mana gitu. Kemudian yang terakhir adalah lakukan pendaftaran maksimal 5 hari sebelum penutupan dikarenakan website akan down. Karena pada dasarnya biasanya website akan down karena banyaknya pendaftar gitu. Jadi teman-teman mungkin mendaftarnya di maksimal 5 hari.
sebelum penutupan biar websitenya tidak akan down. Karena biasanya kalau down ada dua kemungkinan. Yang pertama, pendaftaran diperpanjang atau pendaftaran tetap ditutup gitu. Jadi bisa jadi 2 sampai 3 hari itu websitenya down down gitu. Gitu. Jadi untuk menghindari teman-teman nggak terganggu dengan hal tersebut, sebaiknya teman-teman mendaftarnya maksimal 5 hari sebelum penutupan. Dan juga teman-teman harus, yang paling penting adalah teman-teman mempersiapkan untuk tes SKD atau kemudian tes SKB-nya dan tes psikotes dan tes fisiknya untuk sekolah kedinasan yang menggunakan fisik ya, yang menggunakan seleksi fisik juga. Terima kasih. Itu dulu untuk video kali ini dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Nah, untuk teman-teman yang mau bimbingan persiapan kedinasan, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Thank you.